Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak suka dengan video saya, mohon maaf untuk sahabat-sahabatku semua, jangan ditonton. Karena video saya ini mungkin kalau orang yang istilahnya tidak mau menerima fakta, biasanya akan berkomentar yang bukan-bukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Videonya Bang Toha channel tentang perjalanan Bang Toha dari kampung yang nan jauh banget, kampung pedalaman, kemudian merantau di Malaysia. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, semakin hari Malaysia beritanya benar-benar sangat positif, dan itu juga berdampak kepada TKI yang bekerja di Malaysia. Kok bisa berdampak kepada TKI yang bekerja di Malaysia? Karena ini dampaknya begitu sangat positif. Penukaran ringgit naik, dan itu membuat saya sangat-sangat bersyukur. Jadi alhamdulillah, selama saya baru masuk saja sekitar hampir 2 minggu di Malaysia, ringgit semakin naik. Dari awalnya Rp1.000, kok Rp1.000? Sorry sahabat semua. Dari awalnya Rp1, kalau ditukar rupiah 3.500, sekarang menjadi 3.600. Masya Allah. Dan tentunya semua TKI yang bekerja di Malaysia pasti akan merasa bahagia. Tidak mungkin kalau tidak bahagia. Meskipun berita ini istilahnya kalau dibilang penting juga mungkin tidak penting. Kenapa penting mungkin juga tidak penting? Gini ya, penting kalau untuk para TKI yang bekerja di Malaysia. Tidak penting mungkin untuk orang-orang yang tidak bekerja di Malaysia, menganggapnya berita ini berita yang biasa. Akan tetapi sebagai TKI yang bekerja di Malaysia, berita ini jelas-jelas sangat menggembirakan para TKI yang bekerja di sini. Ya, bagaimana tidak bahagia sahabat-sahabatku semua. Misal kata kita kirim Rp1.500, itu bisa menjadi sekitar 5 juta lebih ya. Ya betul, 5 juta lebih, bahkan hampir 6 juta. Dan itu merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa ya, ketika kita kerja memeras keringat di negara tetangga kita, kemudian penukaran naik, jelas-jelas itu membuat saya bersyukur. Apalagi berita yang positif lagi dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Saya juga melihat beritanya di media-media bahwa Malaysia merupakan salah satu negara yang berpendapatan tinggi dan akan menjadi negara maju di tahun 2025. Kemarin saya juga mereaksi sebuah video berita di media sosial bahwa Malaysia akan menjadi sebuah negara maju di tahun 2025. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, jangan berkata seperti itu, jangan berkata seperti itu. Nanti banyak yang meroyan, nanti banyak yang marah," gitu. Begini sahabat-sahabatku semua, saya kira yang meroyan, yang marah itu mungkin budak-budak kecil atau anak-anak kecil yang dimana mereka ini tidak pernah keluar, hanya lihat di media sosial saja, hanya lihat di Google saja. Sedangkan Google ini kadang-kadang pemberitaannya juga kurang tepat. Jadi kalau ada yang marah itu ya mungkin mainnya kurang jauh, mungkin kurang baca-baca berita, sehingga hanya bisa berkomentar kadang-kadang kurang tepat. Tetapi itu abaikan saja. Begini sahabat-sahabatku semua, kalau ada berita baik dari negara tetangga kita, kita ambil sisi positifnya. Sama juga, saya juga banyak sekali dikomentari negatif dari segelintir netizen Indonesia, tapi saya abaikan. Kenapa saya abaikan? Ya karena mereka mungkin galau, sehingga
ya sering berkomentar yang bukan-bukan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan tentunya saya juga sangat menyayangkan apabila antara Malaysia dan Indonesia di media sosial saling berselisih, saling bergaduh. Padahal kan kita sama-sama seagama, se-Islam, ya kan. Kadang-kadang saya lihat pun juga sedih sih. Sedihnya gimana ya? Di Malaysia saya hidup, bekerja di sini, sahabat-sahabat Malaysia pun juga sangat baik kepada saya, seperti layaknya saudara sendiri, seperti layaknya saya tinggal di kampung sendiri. Semua itu bertolak jauh ya, istilahnya kalau dibandingkan di media sosial dengan di dunia nyata itu berbanding jauh. Ada juga kadang-kadang orang-orang yang istilahnya membuat video itu saling mengapi-ngapikan kedua negara, itu saya juga sangat disayangkan lah. Padahal Indonesia dan Malaysia ini merupakan salah satu negara yang bertetangga dekat. Apa sih untungnya kita saling menjelek-jelekkan? Apa sih untungnya kita saling ejek-mengejek, ya kan? Padahal TKI yang bekerja di Malaysia di sini juga aman-aman saja, baik-baik saja. Kalaupun ada TKI di Malaysia yang mohon maaf ya, ditangkap ataupun mungkin dipulangkan, itu kan mereka melanggar prosedur undang-undang dua-dua negara. Kemudian saya juga ingin berpesan kepada mbak-mbak tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mungkin banyak orang yang tidak tahu ya dengan berita-berita TKW yang di sini kadang-kadang suka dengan lelaki dari luar negara, kemudian sampai beranak pinak. Itu juga sangat disayangkan. Tidak semuanya TKW seperti itu, tetapi segelintir ada yang berperilaku seperti itu. Nah, di dalam video ini saya ingin menyampaikan untuk teman-teman mbak-mbaknya yang bekerja di Malaysia, kalau niat bekerja, ya kan, kalau niat bekerja, niatkan dengan bekerja. Jangan sampai melakukan tindakan hal-hal yang kurang baik. Jika ingin menikah, lebih baik menikah sesama senegara sendiri, pulang kampung, menikah di kampung. Jangan sampai menikah di perantauan, kemudian sampai beranak. Itu kadang-kadang saya lihat itu sedih. Dan itu pun menikahnya juga menikah tidak secara resmi ya. Ya kalau dari segi syarat agama sah, akan tetapi menikahnya menikah siri. Itu jelas-jelas merugikan mbaknya. Banyak kasus-kasus seperti itu yang jarang terungkap. Banyak yang menikah dengan lelaki daripada Bangladesh pun banyak juga. Sampai beranak. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan jika kalian di perantauan menikah dengan secara tidak jelas. Bukan saya istilahnya menjelek-jelekkan TKW yang bekerja di Malaysia, dan tidak semuanya TKW di Malaysia berperangan seperti itu. Akan tetapi segelintir ada yang seperti itu. Jadi saran saya, kalau mau menikah pulang saja. Kalau memang cinta beneran, ya udah pulang sama-sama ke Indonesia, menikah secara resmi. Menikah secara resmi, jangan sampai menikah siri di negara orang. Jangan, itu pesan saya. Kemudian saya kemarin juga membaca sebuah berita. Ada TKW Indonesia yang mau pulang atau apa ya. Intinya itu sampai dicidrai, dilukai oleh sang laki-lakinya yang daripada Rohingya. Jelas-jelas menikah dengan orang luar yang beda budaya, beda adab, beda tata cara, itu sangat dampaknya bahaya sekali ya sahabat-sahabatku semua. Jadi untuk mbak-mbaknya, kalau niat bekerja ya udah diniatkan bekerja saja, nggak usah mikir yang lain-lain. Kalau memang cinta beneran,
bawa pulang saja ke Indonesia menikah secara resmi daripada di negara orang. Nanti kalian terlanjur bercinta, akhirnya bisa hamil, dan tentunya itu sudah melanggar peraturan prosedur sebagai pekerja asing yang datang ke negara tersebut. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Ini jelas-jelas saya mengingatkan. Untuk teman-teman TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara orang, terutama di Malaysia, harapan saya untuk para teman-teman juga sama. Janganlah melakukan tindakan yang kiranya membawa nama jelek Indonesia. Banyak juga kasus-kasus TKI yang kadang-kadang itu perilakunya itu membawa buruk nama Indonesia di Malaysia juga banyak. Jadi harapan saya ingin para TKI yang bekerja di negara orang ini jangan melakukan tindakan yang kiranya berdampak negatif ke negara kita. Dan dampaknya itu juga sampai bisa itu ya, istilahnya membuat paspor Indonesia kekuatannya itu jadi lemah ya, karena dari perilaku orang-orangnya sendiri. Dampaknya itu dampak dan efeknya memang sangat-sangat disayangkan dan memang berdampak buruk kepada paspor kita loh. Mungkin yang tidak tahu, masa sih gitu. Silakan banyak-banyak baca, maka dampaknya akan luar biasa. Dan membuat paspor Indonesia kekuatannya itu lemah ya, ketika orang Indonesia melakukan hal-hal yang kurang baik di negara orang. Itu pesanan saya. Alhamdulillah sih, selama saya bekerja di Malaysia, di sini hampir berpuluh-puluh tahun, saya juga sangat bersyukur kerja di Malaysia. Apalagi saya ini orang yang daripada kampung, yang jauh, kemudian mendapat pekerjaan di sini, istilahnya apa ya, kalau dari segi pandangan saya benar-benar sangat bersyukur lah. Bukan saya tidak bisa bekerja di kampung sendiri. Banyak juga yang berkomentar, kamu ini tidak mampu bersaing di negara sendiri. Kemudian setelah di Malaysia kamu membuat video-video seolah-olah di negara kamu bla 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 gitu. Padahal bukan seperti itu maksud dan tujuan saya, sahabat-sahabatku semua. Maksud dan tujuan saya hanya berbagi informasi, bukan istilahnya saya menjelek-jelekkan negara saya, bukan istilahnya saya tidak NKRI. Saya NKRI 100%, bukan kaleng-kaleng. Uang saya juga kirim ke Indonesia. Dan tentunya saya juga tidak selama-lamanya itu merantau di negara orang. Begitu teman-teman, saya share tentang pengalaman saya di sini. Suatu saat nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya bisa melihat, oh ya ini waktu saya bekerja di sini. Oh ya ini waktu jumpa dengan abangnya daripada Malaysia di sini, saya dibelanja makan. Karena apa? Selama saya berada di Malaysia, saya itu kadang-kadang dibuat terkejut dengan orang di Malaysia ya. Pernah saya makan di kedai, orang tersebut itu juga tidak kenal saya. Kemudian tiba-tiba datang, ya kan, tanya saya, "Wah, awak ini yang di TikTok ya?" "Iya bang, itu. Abang kok tahu? Saya sering nonton videonya awak di TikTok. Sering kalau makan-makan awak videokan, kalau awak keluar awak videokan gitu." "Oh iya bang, itu untuk hiburan gitu." Kemudian saya makan dengan Mas Randy waktu itu, dan habisnya itu sekitar 80 ringgit loh. Waktu itu saya dan Mas Randy itu habis gajian, jadi pesan makanan banyak. Setelah saya mau bayar ke kasirnya, tahu-tahu itu sudah dibayar sahabat daripada Malaysia. Dan itu membuat saya terkejut ya. Waktu dia mau balik makan pun juga tidak pesan sudah saya bayar, tidak. Akan tetapi ketika saya bayar, kasirnya bercakap, "Sudah dibayar itu abangnya tadi." Jadi saya dibuat gini ya, padahal tidak kenal, tidak pernah jumpa, hanya kenal di media sosial saja. Itu sudah istilahnya sudah memberikan kesan yang sangat positif.
Ya memang tidak seberapa ya kan, memang tidak seberapa. Tapi itu membuat saya yang betul-betul sangat respect dengan orang-orang daripada Malaysia, bahwa perilaku aslinya itu orangnya itu sangat, istilahnya tidak pelit, suka berbelanja makanan. Itu membuat saya terkejut loh. Kalau dirupiahkan sekitar mungkin 200 260 ribuan lah. Soalnya kan 80 ringgit ya. Itu membuat saya terkejut. 280 ribu rupiah. Saya sama Mas Randy makan. Dan Mas Randy pun juga terkejut. Kok ada orang sebaik itu ya? Hanya kenal di media sosial saja, kesannya sudah sangat positif. Masya Allah, itu membuat saya yang tidak lupa lah. Dan kemudian saya di rumah, saya pikir-pikir, wah itu orang kok baik banget gitu. Mudah-mudahan menonton video saya, dan saya juga terima kasih untuk abangnya yang membelanja saya dengan Mas Randy kemarin pada saat makan. Banyak yang bertanya, Mas Randy kemana? Kok nggak Mas Toha ajak jalan-jalan? Mas Randy itu sekarang itu cuti, akan tetapi nomor handphonenya tidak bisa dihubungi. Dan saya pun juga risau HP-nya hilang atau kemana. Soalnya kemarin dia itu waktu balik kampung naik kapal laut. Dan Mas Randy ini kalau sudah tidur, orangnya itu susah untuk dibangunkan. Kalau kapal laut yang ada di Indonesia, itu kapal lautnya itu besar teman-teman. Bukan saya berpikiran negatif ya, bukan saya berpikiran negatif, mudah-mudahan handphonenya nggak dicuri lah. Soalnya biasanya kalau Mas Randy balik kampung itu bisa dihubungi, entah ganti nomor saya juga nggak tahu ya. Dan saya sudah mencoba untuk mencari informasi, tetapi teman-teman yang bekerja di sini pun juga belum pernah ditelepon Mas Randy. Ya mudah-mudahan handphonenya nggak hilang atau handphonenya nggak dicuri lah. Soalnya kalau di pelabuhan itu rame banget ya. Jadi misal kata ada orang-orang yang berperilaku kurang baik, itu mudah banget untuk ambil handphone atau gimana gitu. Makanya untuk teman-teman yang ketika berada di keramaian, handphone ataupun barang-barang penting harus dijaga benar-benar baik ya. Bukan kita berprasangka buruk, akan tetapi lebih eloknya kalau kita sudah istilahnya mengaman-amankan barang yang terpenting, supaya terhindar dari hal-hal yang kiranya merugikan diri kita sendiri atau membuat kita susah lah. Istilahnya seperti itu sahabatku semua. Oke teman-teman, mungkin ceritanya sampai di sini saja ya, tentang berita-berita hal positif dari negara tetangga kita. Ringgit semakin naik, tentunya para TKI di Malaysia juga akan semakin bahagia ya, karena penukaran naik. Dan untuk sahabat-sahabatku, semoga dengan cerita hariannya Mas Toha ini terhibur, karena tadi itu juga tidak apa ya, istilahnya tidak persiapan untuk membuat video, karena Bang Toha baru saja balik kerja, jadinya penat, capek ya. Bang Toha isi video tentang cerita kebaikan orang di Malaysia yang membuat saya terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.